Akhlak yang baik, Bu. Kalau akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Benar ya. Akhlak pemuda itu adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang baik-baik. Sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang buruk, akhlak tercela. Nah, pada bab ini ada 3 akhlak yang akan kita pelajari, yaitu akhlak mazmumah bodoh, akhlak pemuda sedang kontrol diri dan berani. Tetapi hari ini karena untuk kita singkat, kita hanya akan belajar mengenai bodoh. Jadi pelajaran kita hanya tentang bodoh. Bodoh ya. Apa itu bodoh? Itu berasal dari kata bahasa yang artinya marah. Menurut istilah, bodoh berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan kelakuan atau perbuatan orang lain. Nah, jadi bodoh ini adalah sifat tercela yang harus kita hindari karena sifat ini berupa apa? Marah kepada seseorang. Ini bukan mendorong seseorang untuk bertingkah laku buruk. Karena itu bodoh ini adalah sifat yang harus kita hindari. Kemudian contohnya seperti apa? Misalnya ada situasi atau kondisi di mana kalian sudah capek dari sekolah dari pagi sampai sore nih kan. Nah, kemudian kalian lapar sampai di rumah, ternyata ibu kalian belum masak. Nah, dalam situasi seperti itu kalian akan apa? Marah atau enggak? Biasa. Karena apa? Kalian sudah capek dari sekolah gitu kan. Kemudian kalau ibu belum masak gitu kan, kita perlu belajar bodoh agar tidak gampang marah, agar tidak mudah marah, dan agar lisan kita itu tidak menyakiti seseorang ataupun sama ibu kalian kan. Karena itu bodoh ini harus kita teladani. Kita masuk pada video sifat yang
lain orang yang sedang berdebat, kemudian ini berantem. Misalnya, orang yang sedang adu argumen berselisih, dia merasa argumennya paling benar. Satu lagi juga begitu. Kemudian ujungnya apa? Berantem, bertengkar. Nah itulah akhirnya mereka bertengkar dan marah-marah. Karena itu dalam Islam dianjurkan untuk kita menghindari perdebatan karena efeknya apa?
Ada lagi. Mama lagi. Ayo, satu orang. Iya. 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 Nah, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pertanyaan yang Ibu berikan kepada kami. Nah, yang pertama itu kami ada satu contoh godok di tubuh di sekolah yang mana ini itu Bu, faktornya itu sering senda gurau yang berlebihan gitu. Misalnya ada beberapa siswa gitu Bu yang ejek-ejekan orang tua gitu Bu. Yang mana hal ini kan pertamanya itu bercanda gitu kan Bu, sebut-sebut nama orang tua gitu kan. Padahal kalau dilanjutin gitu kan, ini bisa jadi kayak yang serius gitu kan Bu. Nah, hal ini bisa buat beberapa orang itu kayak jadi bertengkar gitu atau bahkan musuhan. Nah, yang kedua, cara menghindari sifat godok. Nah, yang pertama itu ada menahan diri Bu. Jadi ketika kita misalnya ada yang ngejek ataupun ada yang buat marah gitu kan, kita menahan diri gitu. Lalu beristighfar. Nah, lalu membaca ta'awuz. Nah, mungkin itu Bu dari kami kelompok 1. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang contoh otot yang ada di sekolah. Sama seperti yang dikata oleh teman kita Widya tadi, contohnya itu seperti mengejek-ngejek pada teman-teman, kemudian bercanda yang berlebihan, kemudian berkelahi, itu akan menimbulkan kemarahan, ya kan Bu? Nah, kemudian yang kedua, cara menghindari sifat ghadab itu yang pertama menurut kami tadi setelah diskusi, sering-sering berwudu itu Bu. Karena yang kita marah itu ada api, seperti bara api yang ada dalam diri kita, maka kita basahkan dia dengan air wudu. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Jawaban dari diskusi teman-temannya seperti kelompok 1 dari kelompok 2. Nah, jadi ya contohnya sudah pasti ya ada tentang senda gurau ya kan, ada tentang misalnya ada juga kan misalnya guru yang buat kita kesel karena banyak tugas banyak. Nah, itu juga termasuk tuh contoh dari godok sifat marah kita sebagai siswa, sifat marah kalian sebagai siswa. Nah, kemudian cara menghindarinya apa tadi ya, benar dengan ada beberapa cara kan, dengan membaca ta'awuz bisa, karena marah itu berasal dari setan kan, pas berasal dari setan. Nah, kita harus buang setan itu dengan apa? Dengan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita buang setannya. Kemudian dengan cara apa lagi? Kemudian dengan merubah posisi juga bisa kan, merubah posisi. Dan tadinya kita marah sambil berdiri, sebaiknya kita duduk. Kalau misalnya duduk belum bisa juga menahan amarah, berbaring. Kalau bisa juga ngapain? Jalan. Pergi aja lah gitu kan. Jangan sampai berada di kondisi itu, di situasi itu. Kemudian seluruh posisi apa? Bisa dengan berwudu seperti yang kelompok 2 bilang, bisa dengan berwudu karena meredam api-api yang ada di dalam diri kita. Jadi dengan itu kita menjadi tenang. Kemudian apa lagi? Dengan tadi kelompok 1 sudah bisa beristighfar juga bagus tuh untuk meredam. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Coba satu orang berikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajarkan hari ini. Dari pembelajaran hari ini Bu, kita harus lebih menahan diri untuk tidak marah. Kemudian apabila ada masalah, kita banyak-banyak istighfar. Ya, bagus ya. Jadi kan kita sudah tahu kan tingkatan itu apa, cara menghindarinya apa. Jadi ketika kalian dalam situasi yang membuat kalian tidak senang, sebaiknya kalian menahan amarah, karena efeknya itu bukan hanya untuk orang lain tapi juga diri kalian sendiri. Efeknya apa? Misalnya kalian mau minta maaf nih sama orang yang udah buat kalian, yang udah kalian buat kesel, ternyata dia nggak maafin kalian, nanti itu ditagihnya di akhirat. Yang rugi siapa? Kalian juga kan. Nah, efek-efeknya itu banyak, tidak hanya untuk orang lain tapi juga untuk kalian sendiri. Karena itu perlunya menahan amarah agar hidup kalian berkah. Mungkin itu saja yang akan ibu sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi subhanallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.